Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang membahas mengenai perancangan sistem informasi, produksi dan pengendalian pesanan. Pada tahap kali ini kami hendak memaparkan PPT mengenai judul tersebut berbasis data flow diagram, DFD dan IRD yang disusun oleh kelompok kami, terus sama saya Surya Hadi Kusuma, terus ada Fatur Firmansyah, M Fadilah Furkon, Jabari Jul Maksam, M Furkon dan Rio Juniansah. Lanjut yuk. Ya, pada tahap pembahasan di awal mengenai latar belakang mengacu pada tantangan sistem yang berbasis manual. Nah, pada tahap ini industri manufaktur furniture skala kecil ini menengah seringkali terhambat oleh tata kelola data yang konvensional dan terfragmentasi gitu pada penggunaan buku besar dan spreadsheet terpisah atau data silos. Hal ini menciptakan celah komunikasi dan sinkronisasi di antara fungsi mulai daripada pesanan sampai pengelolaan stok gitu. Nah, pada tahap identifikasi masalah utamanya, kami mengambil pada aspek yang pertama itu pencatatan manual mengenai pesanan pelanggan catat manual yang rentan rawan hilang atau tercatat secara ganda gitu. Nah, berikutnya pada perhitungan bahan baku, pada aspek ini tidak ada perhitungan secara otomatis yang menghitung kebutuhan bahan baku. Seringnya tuh menyebabkan kekurangan stok di tengah produksi gitu. Berikutnya ada penjadwalan secara manual, secara hal teknis yang dilakukan operator dan mesin mengacu pada perkiraan sering terjadinya bentrok gitu. Berikutnya ada kurangnya transparansi. Nah, hal ini penting mengingat status pesanan diterima terus diproses, berikutnya selesai. Nah, tidak dapat pantauan secara real time oleh pelanggan atau pimpinan gitu. Nah, berikutnya yang terakhir tuh ada tahap laporan lambat. Laporan produksi dan pesanan disusun manual di akhir bulan. Nah, hal ini tuh berimpaknya tuh lambat gitu dan memang konsekuensinya tidak akurat. Berikutnya dilanjut oleh rekan saya. Saya akan melanjut dari PPT selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat sistem usulan. Di sini tujuan perancangan mengintegrasikan data pesanan, produk, dan bahan baku, merancang perhitungan kebutuhan bahan baku otomatis, membangun sistem penjadwalan produksi dan operator yang terstruktur, merancang basis data yang efisien melalui normalisasi 3NF. Mendesain antarmuka yang sederhana dan fungsional. Lanjut. Analisis proses bisnis saat ini alur manual. Proses bisnis yang berjalan saat ini sangat bergantung pada percatatan dan koordinasi manual yang menyebabkan efisiensi dan potensi kesalahan dan di setiap tahap. Yang ke satu, pemesanan pelanggan memesan produk ke bagian administrasi. Yang kedua, pencatatan. Administrasi mencatat pesanan di buku tanpa cek stok bahan baku. Yang ketiga, cek bahan. Bagian produksi memeriksa stok bahan secara manual lalu meminta ke gudang jika kurang. Yang keempat, penjadwalan. Penjadwalan kerja operator disusun di papan tulis sehingga rawan bentrok. Yang kelima, pelapor hasil produksi dicatat manual dan laporkan ke pimpinan pada akhir bulan. Lanjut akan dilanjuti dengan rekan saya. Nah, di sini kita bakal lanjut di pembahasan diagram konteks. Di sini tuh ada tabel seperti struktur sistem informasi produksi dan pengendalian pesanan atau SIPP. Nah, yang pertama itu adalah pimpinan atau manajer ya. Nah, laporan pesanan, terus ada laporan produksi, laporan stok
bahan baku, terus dari pimpinan ke manajer turun lagi ke permintaan laporan, terus lanjut ke supplier, permintaan bahan baku, terus data atau pengiriman bahan baku, eh, ada lagi di operator produksi, data hasil produksi. Nah, terus masuk lagi jadwal atau perintah produksi, itu bagian operator produksi ya. Dan ada pelanggan. Nah, itu ada status pesanan dan data pesanan. Nah, diagram konteks itu tuh, diagram konteks SI triple P menunjukkan interaksi sistem dengan 4 entitas utama. Pelanggan melakukan pemesanan, terus ada supplier menyediakan bahan baku, ada operator menjalankan produksi, dan pimpinan menerima laporan. Sistem ini tuh mengintegrasikan seluruh proses produksi dan pengendalian pesanan agar lebih efektif dan efisien. Terus lanjut slide berikutnya tuh ada data flow diagram. Itu ada nih DVD level 0. Nah, sistem informasi produksi dan pengendalian pesanan. Nah, dimulai tuh dari pelanggan. Nah, terus lanjut ke pengajuan pesanan pengajuan pesanan, terus di 1.0 itu pengolahan data master. Lanjut ke D3 itu ada data pelanggan, terus kalau 2.0 itu pengelolaan pesanan. Itu bisa lanjut lagi ke status ke pelanggan, itu sebagai lanjut lagi ke pelanggan sebagai status pesanan. Kalau digeser ke kanan itu ada D2 data produk, dan 3.0 itu ada perencanaan dan penjadwalan produksi. Masuk ke supplier, data atau pengiriman baku, terus permintaan bahan baku. Ke D3 itu ada data bahan baku. Ke 4.0 itu pengendalian proses produksi. Nah, dari situ ada perintah kerja produksi kepada operator produksi, dan bisa lanjut lagi konfirmasi hasil produksi ke 4.0, dan itu ada ke D3 itu data produksi. Dari 4.0 ke 5.0 itu ada pembuatan laporan. Dia tuh lanjut ke operator produksi itu ada laporan dan informasi status pesanan. Nah, di sini tuh ada terbagi lagi lanjut lagi bisa ke data laporan ada di D5, dan bisa lanjut ke pimpinan manajer, laporan pesanan, laporan produksi, dan laporan stok. Dari manajer tuh bisa lanjut lagi ke 5.0 tuh permintaan laporan. Nah, pada DVD level 0 ini SI triple P terdiri dari 5 proses utama, yaitu pengolahan data master, pengolahan pesanan, perencanaan produksi, pengendalian produksi, dan pembuatan laporan. Nah, seluruh proses melibatkan pelanggan, supplier, operator, produksi, dan pimpinan, sehingga informasi dapat mengalir secara terintegrasi dari awal hingga akhir proses bisnis. Dari situ dijelaskan dari awal pemesanan pelanggan sampai data stok ke pimpinan atau manajer. Nah, di situ dijelaskan pada tabel DVD level 0 ini. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada data flow diagram DFD level 1 pada proses 2.0 pengelolaan pesanan. Nah, pada DVD level 1 ini pengelolaan pesanan dimulai dari pencatatan pesanan. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan verifikasi stok dan bahan baku. Nah, kemudian pembuatan jadwal awal. Nah, setelah itu sistem pengiriman konfirmasi dan estimasi pengerjaan kepada pelanggan. Nah, seluruh proses didukung oleh pengelola data pelanggan agar informasi yang digunakan tetap akurat dan konsisten. Nah, pada tabel ini dijelaskan tentang pengelola pesanan dari si pelanggan memesan hingga dikonfirmasi oleh pihak pengelola data. Nah, selanjutnya dan lanjut dengan data flow diagram DFD level 1 proses 3.0 pada perencanaan dan penjadwalan produksi. Nah, pada DVD level 1 ini menunjukkan alur perencanaan produksi. Nah, dimulai dari mengambil data pesanan, menghitung kebutuhan bahan baku, menyusun dan menyimpan jadwal produksi, hingga menerbitkan perintah kerja kepada operator.
Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah memastikan proses produksi berjalan sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Baik, saya tidak berlama-lama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Zabarijul Maksam. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi yang sudah disampaikan oleh kawan saya. Nah, ini untuk IRD ya. IRD SIPP PPP terdiri dari 7 entitas utama, yaitu pelanggan, pesanan, bahan baku, jadwal produksi, operator produksi, produksi dan laporan. Setiap entitas memiliki hubungan yang mendukung alur bisnis perusahaan, mulai dari pemesanan, perencanaan produksi, pelaksanaan produksi, hingga pembuatan laporan secara terintegrasi. Nah, ini bentuk data awal. Di sini ada ID pesanan, ada tanggal pesanan, ID pelanggan, nama pelanggan, ada alamat, ada ID produk, nama produk, jumlah pesanan, ID operator, nama operator, bagian operator. Nah, di sini ada ID pesanan, ada ID-nya PSN 001, tanggal pesanan, contoh 10/06/2026, ID pelanggannya. Tadi kan ID pesanan, ini ada ID pelanggan. Ada PLG 001, nama pelanggannya Andisa Putra, alamat Bandung. Ada ID produk Verdi 001, nama produk meja kayu, jumlah pesan 2, ID operator OPR 001, nama operator Budi, bagian operator finishing dan seterusnya. Keterangan, satu pesanan dapat memiliki lebih dari satu produk. Terus data pelanggan dan operator masih berulang pada setiap transaksi. Yang terakhir, tabel ini belum memenuhi aturan normalisasi karena seluruh data masih berada dalam satu tabel. Lalu lanjut ke struktur tabel database. Jadi di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan, bahan baku, produk, dan operator. Penjelasan dari database ini yaitu struktur database yang kami rancang terdiri dari 9 tabel yang saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key. Database ini telah melalui proses normalisasi hingga third normal form atau 3NF, sehingga mampu mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi data, dan membuat proses pengelolaan informasi menjadi lebih efisien. Lalu kesembilan tabel tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama tabel data master, yaitu pelanggan, produk, bahan baku, dan operator yang berfungsi menyimpan data utama sebagai referensi sistem. Kedua, tabel transaksi, yaitu pesanan detail pesanan, kebutuhan bahan, jadwal produksi, dan produksi yang digunakan untuk mencatat seluruh alur proses bisnis, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, menghitung kebutuhan bahan baku, menyusun jadwal produksi, hingga mencatat hasil produksi. Dengan struktur ini, seluruh data dalam sistem menjadi saling terintegrasi dan dapat mendukung proses produksi serta pelaporan secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, berikutnya dilanjut mengenai kesimpulan dan saran. Fokus pada pengembangan. Pada aspek kesimpulan ada 4 poin, yaitu sistem usulannya ini berhasil menjawab tantangan operasional dengan mengintegrasikan si datanya gitu. Berikutnya ada aliran data yang dimodelkan secara komprehensif menggunakan DFD yang sudah kita buat.
Berikutnya ada arsitektur data yang kokoh dicapai melalui IRD yang sudah kita buat dan normalisasi hingga 3NF gitu. Nah, rancangan antarmukanya itu intuitif dan bisa mempermudah diadopsi oleh si pengguna. Nah, pada saran dan pengembangannya difokuskan pada pengembangan blueprint menjadi aplikasi nyata web atau desktop. Berikutnya menambah modul pengadaan procurement yang terhubung ke supplier itu sendiri. Nah, berikutnya mengintegrasikan fitur notifikasi otomatis melalui SMS ataupun email untuk status pemesanan. Berikutnya yang terakhir membangun dashboard key performance indicator atau disingkat menjadi KPI untuk manajemen puncak. Paling demikian mengenai hasil daripada PPT yang sudah kelompok kami paparkan. Mungkin belum jauh dari kata maksimal, setidaknya ini adalah bentuk daripada effort kami dalam mengerjakan. Paling ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.